Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu." Jangan kamu berghibah, ya, jangan kamu berghibah satu sama lain di antara kalian. Sudikah kamu atau sudikah salah seorang dari kamu memakan daging saudaranya dalam keadaan dia telah mati? Kamu gak bakal suka itu, kamu akan jijik makan daging manusia. Diibaratkan ketika kita berghibah tentang orang lain, seakan-akan kita sedang menggeragoti, memakan daging bangkai saudara kita. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu." Setiap muslim atas muslim yang lain haram untuk dinodai darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Itu ditegaskan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih ini. Nah, setiap muslim atas muslim yang lain haram untuk dinodai, ya, haram untuk dinodai darahnya, hartanya, kehormatannya, ya. Dan ghibah adalah bagian dari penodaan terhadap kehormatan seorang muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku menjumpai atau melalui pada malam aku diisrakan oleh Allah, aku melalui sekelompok kaum di mana mereka sedang mencabik-cabik wajah mereka dengan kuku-kuku mereka." Cabik-cabik, mencakar-cakar, cabik-cabik wajah mereka dengan kuku mereka sendiri. Teman-teman, sekarang kita dengarnya biasa, tapi coba bayangin kalau kita lihat pemandangan itu. Ada orang lagi mencakar-cakar mukanya sendiri, ada orang, ya, sedang melukai wajahnya sendiri dengan kukunya yang tajam, dia garuk-garuk terus sampai hancur, sampai lodoh. Kita juga melihatnya takut, ngeri, jijik, menakutkan. Nabi bilang gitu, saya melihat sekelompok orang sedang seperti itu, dalam keadaan seperti itu. Maka saya bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang berghibah, yang menceritakan keburukan orang lain, dan mereka masuk atau mencabik-cabik kehormatan orang lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkhutbah. Baginda bersabda di dalam khutbahnya, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya sedangkan hatinya belum beriman." Jadi distempel sama Rasulullah, ya, orang yang berbuat ini nih baru iman di hati, belum punya iman di dalam, baru punya iman di lisan, belum punya iman di dalam hatinya. Na'udzubillah. Nabi bilang, "La taghtabul muslimin." Jangan kamu ghibain kaum muslimin yang lain. "Wa la tattabi'u auratihim." Jangan kamu mencari-cari cacat, kekurangan, aibnya orang lain, kaum muslimin yang lain. Karena sesungguhnya orang yang mencari-cari aurah atau kekurangan, aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan dia, kekurangan dia, aib dirinya. Dan orang yang dicari-cari aibnya oleh Allah Ta'ala pasti akan dipermalukan oleh Allah sekalipun dia sembunyi di dalam rumahnya. Teman-teman, dosa antara kita dengan Tuhan sebentar, ringan, sebesar apapun dosa kita, tapi antara kita dengan Tuhan gak ada merugikan orang lain, ya. Sama Allah diampunin dengan mudah. Kita minta ampun, Allah ampuni. Tapi kalau di situ dosa berkaitan dengan orang lain, betul Allah Maha Pengampun kalau kamu minta ampun, tapi Allah juga Maha Adil. Allah bilang, aku ampuni,
Tapi minta ridhonya. Kalau kamu diridhoi oleh orang yang dirampas haknya itu, aku ampuni. Tapi kalau dia nggak meridhoi, bagaimana saya mau ngampunin? Berarti haknya dia tetap dirampas. Sedangkan saya adalah Tuhan yang maha adil, nggak boleh saya melakukan itu. Nah teman-teman bayangin coba, kamu mau minta ridho tuh dari orang yang kamu gibahin, gimana caranya tuh? Di dunia aja susah. Bagaimana di akhirat ketika semua saling menuntut, semua saling menjerumuskan, menjadikan orang lain sebagai tumbal demi keselamatan dirinya. Gimana itu? Datang ke orang kita minta maaf, ngaku saya gibahin kamu, saya jelek-jelekin kamu, itu aja berat. Dan setelah itu pun nggak tahu dimaafin apa enggak, sakit hati apa enggak, kita nggak tahu. Ya kan? Berat. Apalagi di akhirat. Makanya Imam Sya'rani bilang di dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, beliau katakan di an ya'ti Allah ahadun bisab'ina dhanbin bainahu wa bain Allah khairun lahu min an ya'ti Allah bidhanbin wahidin bainahu wa bain ibadillah. Seseorang menghadap di hari kiamat kepada Allah dengan membawa 70 dosa antara dia dengan Allah, itu masih lebih baik dibanding dia menghadap di hari kiamat kepada Allah dengan membawa 1 dosa antara dia dengan orang lain. Itu ghibah. Nah mulut jaga, jangan ngebiasain diri kita itu cerita tentang orang lain, tentang keburukan orang lain. Jangan teman-teman. Dosanya besar, nggak boleh. Ya. Kamu lihat ada keburukan orang lain, tutup mulut. Sebagaimana ketika orang melihat keburukan kamu, kamu pengen orang juga tutup mulut. Tapi itu keburukan yang harus kita perbaiki. Oh kamu memperbaiki. Ya jangan diceritain ke orang lain. Datang ke yang bersangkutan, kasih tahu. Oh saya nggak bisa ngomongnya. Kalau kamu nggak bisa ngomongnya, ya sudah, gugur kewajiban kamu. Mau gimana? Kok kamu nggak bisa ngomong sama yang bersangkutan akan keburukannya, tapi kamu bisa ngomong kepada orang lain akan keburukannya? Gimana itu ngerubahnya? Oh biar orang lain, kamu aja nggak bisa, terus kamu menuntut orang lain. Kamu nggak bisa ngerubahnya, nggak bisa ngomongnya, terus kamu mau ngomong kepada orang lain tentang keburukannya, minta mereka untuk mengubahnya. Bagaimana itu? Fagidu syai'layoti, kamu nggak bisa terus menuntut orang lain untuk bisa. Ngomong kosong. Masalahnya bukan itu, masalahnya di sana udah punya kebiasaan gibahin orang. Kamu mau ingin amar ma'ruf nahi munkar, datang ke yang bersangkutan ngomong, sampaikan. Kamu nggak setuju akan sesuatu, sampaikan.